Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang lainnya kosong, itu pun yang satu itu hanya untuk tempat sepatu. Artinya 9 kolom yang lain tidak digunakan. Padahal kita sudah beli dengan 10 kolom. Kenapa kolom-kolom yang 9 itu tidak diisi? Cabang olahraga yang mereka wakilkan itu adalah penahan kemarin itu, kemudian ada basket dan ada sepak takraw. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ulu Indah, saatnya kami sampaikan pokok-pokok berita. Lakukan audit BPK RI menemukan penerapan elektronifikasi di Rumah Sakit Umum Kota Bau-Bau baru sebatas antrian pasien. Manajemen rumah sakit diminta memaksimalkan penggunaan layanan pada SIM RS. Saudara, sejumlah pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau menjadi atlet perwakilan Kota Bau-Bau pada Perprov Sultra ke-14. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 7 November 2022 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, penularan kasus harian positif infeksi corona di Indonesia masih terjadi berdasarkan laporan yang disampaikan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, tepatnya hari Minggu kemarin tanggal 6 November 2022, ada penambahan pasien positif sebanyak 3.662 orang, sehingga akumulasi kasus terkonfirmasi positif virus corona di Indonesia terhitung sejak Maret 2020 sampai saat ini menjadi 6.521.292 orang. Sementara itu kasus sembuh COVID-19 juga bertambah 2.495 sehingga total akumulasi kasus sembuh di Indonesia telah mencapai 6.325.415 orang. Adapun penambahan kasus kematian akibat terpapar COVID-19 juga masih terjadi, dan menurut Satgas COVID-19 saat ini angka tersebut telah menyentuh 158.829 jiwa setelah ada penambahan 22 pasien meninggal dunia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita beralih ke berita yang pertama. Lakukan audit BPK RI menemukan penerapan elektronifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau baru sebatas antrian pasien. Manajemen rumah sakit diminta memaksimalkan penggunaan layanan pada SIM RS. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Yang lainnya kosong, itu pun yang satu itu hanya untuk tempat sepatu. Artinya 9 kolom yang lain itu tidak digunakan. Padahal kita sudah beli dengan 10 kolom. Kenapa kolom-kolom yang 9 itu tidak diisi? Presiden Republik Indonesia memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk melakukan audit terhadap penerapan elektronifikasi di setiap daerah. Di Kota Bau-Bau, salah satu instansi pelayanan yang didatangi BPK adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Moniansyah, menyebutkan dari hasil audit itu, BPK mendapati penerapan elektronifikasi di RSUD Kota Bau-Bau baru sebatas pada antrian pasien. Atas temuan tersebut, BPK meminta kepala daerah mengingatkan RSUD untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit SIM RS sehingga menjangkau pelayanan yang lebih luas. Laporan dari BPK ini ya, bahwa setelah saya masuk Pak, dan saya sudah buat laporan, ini laporannya, saya baca laporannya, bahwa rupanya kita di rumah sakit, elektronifikasi di rumah sakit itu baru pada antrian, gitu. Belum kepada yang lain. Saya bilang mungkin karena alatnya, tidak, alat yang tersedia di rumah sakit itu bisa sampai dengan tingkatan tertentu, layanan tertentu bisa. Cuma kita belum maksimal memanfaatkan itu untuk bisa memberikan layanan terbaik.
Menurut BPK, lanjut Monianse, menjadi mubazir jika seluruh fasilitas yang ada di aplikasi SIM RS tersebut tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mubazir, kita sudah beli rak, ibarat rak, kita beli ada 10 rak di situ, tapi akhirnya yang kita pakai cuma 1, yang lainnya kosong, itu pun yang 1 itu hanya untuk tempat sepatu. Artinya 9 kolom yang lain itu tidak digunakan, padahal kita sudah beli dengan 10 kolom. Kenapa kolom-kolom yang 9 itu tidak diisi sesuai dengan peruntukannya? Kira-kira begitu dia punya ilustrasi. Dan saya kira dengan semangat baru ini, mari kita benahi apa yang kita lakukan. Diketahui, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, disingkat SIM RS, adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotik, dan gedung farmasi. SIM RS juga menangani sistem komputerisasi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara PJ Bupati Buton Basiran bersama sejumlah OPD meninjau satu unit rumah yang roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan deras di Desa Bajo Bahari, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton pada Minggu sore. Diketahui pemilik rumah bernama Mulyati karena berencana yang dialami untuk sementara Mulyati terpaksa mengungsi di rumah keluarganya. Pada kesempatan itu PJ Bupati Buton membawa serta sejumlah bantuan sembako seperti beras, mie instan, dan sarung untuk korban. Basiran menyebut kehadirannya sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat Buton yang terkena bencana. Ini merupakan cara cepat dari Tagana dan Dinas Sosial Kabupaten Buton. Basiran merasa prihatin atas bencana yang terjadi. Ia pun juga berjanji akan membuatkan rumah baru bagi korban pada tahun 2023 mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Jika kebocoran pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau mulai terapkan pembayaran secara elektronik melalui KRIS. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Saya menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh rumah sakit kita. Mudah-mudahan secara bertahap semua sistem di rumah sakit ini akan terdigitalisasi. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau telah resmi menerapkan sistem digitalisasi dalam proses pembayaran di setiap layanan, mulai dari rawat inap, rawat jalan, hingga pelayanan lainnya. Bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), seluruh pembayaran di RSUD Kota Bau-Bau kini dapat dilakukan dengan satu langkah mudah melalui Quick Response Indonesia Standard atau QRIS. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyambut baik inovasi manajemen RSUD yang mulai mewujudkan perintah pemerintah pusat dalam percepatan dan perluasan digitalisasi menuju Smart City. Secara bertahap memberikan kesempurnaan pada layanan, karena memang sesungguhnya kehadiran pemerintah, kehadiran negara sangat dibutuhkan, dan salah satu bentuk dari kehadiran itu adalah perbaikan secara terus-menerus layanan publik. Jadi ini adalah satu hal yang sangat baik, mengingat peraturan Presiden mengamanahkan kepada seluruh daerah, kabupaten kota untuk sesegera mungkin melakukan percepatan perluasan digitalisasi. Saya menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh rumah sakit kita. Mudah-mudahan secara bertahap semua sistem di rumah sakit ini akan terdigitalisasi. Di tempat yang sama, Direktur RSUD Kota Bau-Bau Dr. Sadli Salman mengatakan dengan digitalisasi diharapkan tidak ada lagi pembayaran secara manual atau tunai yang diakui sangat rentan dengan kebocoran-kebocoran pendapatan RSUD. Jadi semuanya harus dibayar di satu pintu dan langsung direct ke rekening rumah sakit. Alhamdulillah proses sosialisasinya insya Allah sudah kami lakukan. Jadi tidak lagi dikolek atau dikumpulkan di salah satu, sehingga kita bisa mengurangi kebocoran-kebocoran sehingga rumah sakit penghasilannya akan bertambah terus.
Kepala Kantor BNI Cabang Bau-Bau Rahmat Ferdiansa berharap program-program digitalisasi ini dapat sepenuhnya mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya manajemen RSUD Kota Bau-Bau. Memang pertama mungkin kita kagok, bingung gimana caranya, tetapi dengan bismillah, dengan niat tulus untuk kemajuan Kota Bau-Bau, insya Allah dengan digital ini masyarakat lebih mudah, anggaran tidak banyak kebocoran, dan Kota Bau-Bau bisa menjadi kota yang lebih sukses. Pembayaran melalui QRIS di RSUD Kota Bau-Bau ini mulai berlaku sejak Jumat 4 November yang peluncurannya ditandai dengan pembayaran oleh keluarga pasien umum dan rawat jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, Karang Pamitra Daerah 2 Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2022 di bumi perkemahan Pantai Katembe Desa Madongka, Kecamatan Lakudo resmi dibuka Gubernur Sultra Ali Masih melalui staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Abdul Rahim pada Sabtu kemarin. Karang Pamitra merupakan kegiatan perkemahan yang dilaksanakan untuk para pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka atau dikenal dengan istilah para trainer dan leader trainer. Abdul Rahim berharap ke depan generasi muda yang tergabung dalam pendidikan kepramukaan memiliki karakter yang kuat, memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi, dan keterampilan hidup yang memadai sehingga mampu menghadapi tantangan hidup ke depan. Sementara itu, PJ Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf mengatakan dengan ditunjuknya Buton Tengah sebagai tuan rumah, maka dengan keterbatasan kondisi yang ada, Kuarcap Buton Tengah siap untuk melaksanakan event besar gerakan pramuka dalam skala daerah, regional maupun nasional. Yusuf berharap kegiatan ini dapat menciptakan banyak gagasan, utamanya untuk pembangunan daerah, menjalin silaturahmi, saling kenal, saling bertukar pikiran, utamanya adik-adik kita yang ikut berkemah bisa menghasilkan yang terbaik untuk daerah. Kita beralih ke berita yang terakhir. Sejumlah pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau menjadi atlet perwakilan Kota Bau-Bau pada Perprov Sultra ke-14. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Cabang olahraga yang mereka wakilkan itu adalah penahan kemarin itu, kemudian ada basket dan ada sepak takraw. Sejumlah pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau menjadi atlet perwakilan Kota Bau-Bau dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Porprov Sultra ke-14 yang akan berlangsung di Bau-Bau dan Kabupaten Buton mulai 26 November sampai 3 Desember 2022. Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau Lahidi mengungkapkan siswanya yang menjadi atlet Porprov sekira 6 orang putra dan putri. Mereka mewakili Bau-Bau menjadi atlet untuk cabang olahraga cabur bola basket, sepak takraw, dan panahan. Yang pasti lebih dari 6-7 orang itu mereka kemarin menemui saya untuk meminta dibuatkan surat keterangan sebagai siswa aktif yang akan digunakan sebagai data yang dibutuhkan untuk syarat untuk mengikuti kegiatan Porprov nanti. Cabang olahraga yang mereka wakilkan itu adalah penahan kemarin itu, kemudian ada basket dan ada sepak takraw. 3 cabang yang saya ingat betul. Ada putra, ada putri. Kalau penahan itu dia putri. Dia kemarin sudah juara di bagian Konawe sana. Kemudian dia menjadi pemenangnya dan dia akan dipakai nanti untuk mewakili Kota Bau-Bau. Selama ini, kata Lahidi, pihaknya rutin menggelar kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi pelajar, salah satunya di bidang olahraga. Karena itu, dirinya berharap siswanya yang mewakili Bau-Bau menjadi atlet Porprov dapat bertanding semaksimal mungkin dan dapat membawa harum nama daerah, sekolah, keluarga, dan dirinya. Adapun untuk cabur panahan di Porprov Sultra ke-14 akan digelar di kantor Wali Kota Bau-Bau Palagimata, cabur sepak takraw di Gor Buton, dan cabur bola basket berlokasi di lapangan bola basket Polres Buton dan lapangan bola basket Pasar Wajo. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lakukan audit BPK RI menemukan penerapan elektronifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau baru sebatas antrian pasien. Manajemen rumah sakit diminta memaksimalkan penggunaan layanan pada SIM RS.
Sejumlah pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau menjadi atlet perwakilan Kota Bau-Bau pada Proprov Sultra ke-14. Saudara, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.